Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang FPB, KPK, dan bilangan berpangkat. Materi yang pertama adalah FPB dan KPK. Sebelumnya, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah menentukan faktor persekutuan terbesar, FPB. Yang kedua, menentukan kelipatan persekutuan terkecil, KPK. Ketiga, menuliskan suatu bilangan dalam bilangan berpangkat. Dan yang keempat, menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat positif. Yang pertama, faktor suatu bilangan. Sebelum kita mempelajari tentang faktor persekutuan terbesar atau FPB, kita mempelajari dulu tentang faktor suatu bilangan. Faktor dari suatu bilangan itu adalah suatu bilangan asli yang apabila dikalikan dengan bilangan asli lain, hasilnya sama dengan bilangan itu. Nah, contohnya, tentukan semua faktor dari 12. Jadi kita menentukan semua faktor dari 12. Ada beberapa cara dalam menentukan faktor. Yang pertama adalah cara mendaftar. Kita daftar 12 ini itu bisa dibagi habis dengan bilangan apa saja. Yang pertama adalah 1. Yang kedua, dia bisa dibagi dengan 2. Kemudian 3, kemudian 4, kemudian 6, dan yang terakhir adalah 12. Atau kita bisa bentuk dengan tabel. Kita buat seperti ini. Nah, 12 itu diperoleh dari 1 dikali dengan 12. Jadi ini maksudnya adalah kali 1 dikali 12. Kemudian 2 itu dikali dengan 6. Hasilnya 12. Kemudian 3 itu dikali dengan 4. Kemudian berapa lagi? 4 dikali dengan 3. Nah, jika sudah kembali seperti ini sama, berarti cukup kita hentikan sampai sini saja, sehingga faktor dari 12 itu adalah 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 6, dan yang terakhir adalah 12. Jadi 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Jadi ini adalah faktor dari 12. Faktor itu adalah bilangan asli yang apabila kita kalikan dengan bilangan asli lainnya, hasilnya adalah bilangan itu. Jadi misalnya 1 dikali 12, hasilnya 12, sehingga 1 dan 12 ini adalah faktor dari 12, seperti itu. Nah, kita kemudian belajar ke faktor persekutuan terbesar atau FPB. Jadi FPB itu adalah bilangan asli terbesar yang merupakan faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut. Nah, dulu di SD sudah pernah ya. Nah, pertama caranya bisa dengan cara mendaftar. Cara mendaftar. Seperti tadi kita cari faktornya dengan cara mendaftar 12 tadi, faktornya 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. 30 faktornya berapa? 1, 2, 5, 3, 5, 6, kemudian 10, dan 15, dan 30. Nah, ini adalah faktor dari 12 dan 30. Kita cari faktor bilangan yang sama itu yang angka berapa yang sama? Yang sama itu adalah ini 6, di sini juga 6, sehingga FPB-nya dari 30 dan 12 adalah 6. Nah, cara kedua kita menggunakan faktorisasi atau pohon faktor. Kita menggunakan pohon faktor. Jadi kita cari dengan cara menggunakan pohon faktor. 12 itu kita bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima yang terkecil adalah 2. Sehingga 12 kita bagi 2 hasilnya 6.
6 kita bagi lagi 2, kemudian hasilnya 3. Ini sudah yang paling kecil. Sehingga faktorisasi dari 12 itu adalah 2 kali 2 kali 3, atau 2 pangkat 2 dikali 3, karena 2-nya ada 2, sehingga 2 pangkat 2. Kemudian 30 kita cari faktorisasinya. 2 kita bagi 2 hasilnya 15. Kemudian kita bagi berapa biar bisa habis dibagi? Kita bagi dengan 3, yaitu hasilnya 5, sehingga faktorisasi dari 30 itu adalah 2 kali 3 kali 5. Nah, menentukan FPB-nya adalah kita tentukan bilangannya. Kita lihat bilangan yang sama dari 12 dan 30. Nah, di sini di 12 itu ada angka 2, di sini juga ada angka 2. Nah, kita pilih yang paling kecil kalau di FPB itu yang tidak ada pangkatnya, sehingga kita pilih 2. Kemudian di sini ada angka 3, di sini juga ada bilangan 3. Kita kali dengan 3. Karena di sini tidak ada 5, di sini ada 5, jadi kita tidak ambil, sehingga FPB-nya adalah 6. Seperti itu. Kemudian cara yang ketiga, kita buat tabel. Kita bentuk tabel. Nah, caranya seperti ini. Kita buat tabel. Di sini 12, di sini 30. Kita bagi. Pertama kita bagi dengan 2. 12 dibagi 2, 6. 30 dibagi 2, 15. Kemudian dibagi dengan 2 lagi. Hasilnya 3, yang ini tidak bisa, jadi kita strip. Kemudian kita bagi dengan 3, ini hasilnya adalah 1, 3 dibagi 3, 1. 15 dibagi 3 adalah 5. Kemudian kita bagi lagi, masih bisa 5, di sini tidak bisa kita bagi, di strip. Kemudian 5 dibagi 5 adalah 1. Nah, jika hasilnya udah sampai 1, berarti kita sudah selesai. Kemudian kita cari FPB-nya. FPB-nya sama dengan, nah, FPB-nya kita pilih yang dia bisa bilangannya bisa membagi keduanya. Nah, yang bisa membagi keduanya itu yang ini, yang pertama 2, dan yang di sini 3. Dari mana kita tahu bisa membagi keduanya? Ini loh, kalau ada tanda strip berarti kan ini tidak bisa membagi. Kemudian ini juga tidak bisa. Nah, berarti FPB-nya adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, kemudian ini adalah FPB. Jadi FPB itu adalah persekutuan terbesar. Jadi kita pilih persekutuan terbesar. Faktornya ya, faktor persekutuan terbesarnya. Nah, selanjutnya adalah kita pelajari tentang kelipatan suatu bilangan. Nah, kelipatan itu adalah semua hasil kali dari bilangan itu kita kalikan dengan suatu bilangan, maka itu akan kita peroleh suatu kelipatannya. Nah, contohnya di sini. Tentukan semua bilangan kelipatan 3 kurang dari 20. Kelipatan 3 tapi kurang dari 20. Nah, bisa kita daftar. Kita daftar aja caranya. Caranya mendaftar, berarti 3 itu kita cari kelipatannya dengan apa? Kita kalikan 3 dikali 1, berarti hasilnya adalah 3. Kemudian kita kali 2, hasilnya 6. Kita kali 3, hasilnya 9. Kita kali 3, kita kali 3 hasilnya 9. Kita kali 4, hasilnya 12. Kita kali 5, hasilnya adalah 15. Kita kali 6, hasilnya 18. Karena kurang dari 20 berarti cukup sampai 18. Yang kedua, kita buat tabel. Jadi kita buat perkalian seperti tadi. Misalnya seperti ini. 1 kita kali dengan 3, maka hasilnya adalah maka hasilnya adalah 3. Kemudian 2, bilangan 2 kita kali dengan 3, hasilnya 6. Kemudian di sini ya. Kemudian 3 kita kali dengan 3, hasilnya adalah 9. Kemudian 4 kita kali 3, hasilnya adalah 12. 5 kita kali 3, hasilnya adalah 15. Dan 6 kita kali
3 sama dengan 18. Sehingga kelipatan dari 3 itu adalah 3, 6, 9, 12, 15, dan 18. Ini adalah kelipatan 3 kurang dari 20. Nah, kemudian yang keempat materinya adalah kelipatan persekutuan terbesar. Jadi, kelipatan persekutuan terbesar itu kita cari bilangan terkecil dari kelipatan persekutuannya. Seperti itu. Nah, contohnya di sini tentukan KPK dari 12 dan 30. Nah, yang lebih cepatnya kita lebih baik menggunakan cara faktor, pohon faktor, atau dengan cara tak menggunakan tabel. Nah, yang pertama kita menggunakan pohon faktor. Pohon faktor. Nah, berarti 12-nya kita cari pohon faktornya 2, 6, 2, 3. Kemudian yang 30, 2, 15, kita bagi 3, hasilnya adalah 5. Sehingga faktorisasi dari 12 itu adalah 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian 30 sama dengan 2 dikali 3 dikali 5. Nah, KPK-nya adalah kita pilih yang semua bilangan ada di 12 dan 30. Nah, di sini 12 itu ada angka 2, di 30 juga ada bilangan 2. Kita pilih yang mempunyai pangkat terbesar. Karena di 12 itu ada 2 pangkat 2, sedangkan di 32 hanya 2, kita pilih yang 2 pangkat 2. Kemudian kita kali, di sini ada 3, di sini ada 3, kita pilih 3-nya 1 saja. Kemudian di sini ada 5, kita masukkan juga dikali 5. Jadi kalau di KPK semua bilangannya kita ambil atau kita masukkan. Sehingga KPK-nya adalah 4 dikali 3 dikali 5 sama dengan 60. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita menggunakan tabel. Sama seperti di FPB. 12 dan 30 kita cari. Tadi kita bagi 2 dulu, hasilnya 6 dan 15. Kita bagi 2 lagi, hasilnya 3, dan ini tidak bisa. Kita bagi 3, berarti ini 1, yang di sini adalah 5. Kita bagi lagi dengan 5, di sini tidak bisa. Kemudian di sini hasilnya adalah 1. Nah, KPK-nya itu adalah kita pilih semua bilangan yang ada di sini. Itu kita pilih semua, sehingga KPK-nya adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 60. Sehingga KPK dari 12 dan 30 itu adalah 60. Contoh soal cerita FPB. Tersedia 175 kantong gula pasir dan 105 botol minyak goreng. Bila gula pasir dan minyak goreng tersebut akan dibagi rata, berapa orang terbanyak yang dapat menerima bagian itu? Nah, untuk mengetahui dia soal FPB adalah dari kata dibagi rata. Nah, jika ada kata dibagi rata, maka dia adalah soal FPB atau dibagi sama banyak. Nah, itu berarti adalah soal FPB. Berarti kita perlu mencari FPB-nya, yaitu dari 175 dan 105. Menggunakan tabel, atau boleh mencari FPB-nya dengan menggunakan pohon faktor. Nah, jika menggunakan tabel berarti kita cari bilangan yang bisa membagi 175 atau 105. Nah, di sini jelas 2 tidak bisa membagi 175 ataupun 105. Sehingga kita memilih bilangan 3. 3 ini tidak bisa membagi 175, tetapi dia bisa membagi 105. Hasilnya adalah 35. Kemudian 3, kalau kita pilih 3 lagi, dia tidak bisa membagi 35. Sehingga kita pilih bilangan primanya 5. 5 ini bisa membagi 175. Hasilnya adalah 35. 35 dibagi 5, hasilnya adalah 7. Dan lagi
35 ini bisa dibagi 5, yaitu hasilnya 7. Ya, ini tidak bisa dibagi 5, 7 dibagi 5 tidak bisa. Kemudian kita bagi dengan 7, 7 dibagi 7 1, 7 dibagi 7 adalah 1, sehingga ini adalah hasil dari pembagi 175 dan 105. Nah, untuk menentukan FPB-nya, kita pilih bilangan yang bisa membagi keduanya. Nah, yang bisa membagi keduanya itu adalah 5 dan 7. Sehingga FPB-nya adalah 5 dikali 7 sama dengan 35. Sehingga banyaknya orang yang dapat menerima bagian itu atau gula pasir dan minyak goreng adalah 35 orang. Kita tulis, jadi banyak orang yang dapat menerima bagian itu tadi minyak goreng dan gula pasir adalah 35 orang. Nah, ini adalah jawabannya. Selanjutnya, soal cerita KPK. Pada suatu hari, Vera dan Veronica belanja bersamaan di sebuah pasar swalayan. Vera belanja setiap 12 hari sekali, sedangkan Veronica setiap 14 hari sekali. Setelah berapa hari, Vera dan Veronica akan bersamaan belanja di swalayan tersebut. Nah, untuk menentukan dia KPK atau bukan, ini kalau ada kata-kata bersamaan atau berapa hari sekali, nah itu berarti soal KPK. Jadi, kita perlu mencari KPK dari 12 dan 14 dengan menggunakan tabel. Boleh juga dengan menggunakan pohon faktor. Nah, 12 dan 14 itu bisa dibagi dengan 2, sehingga ini hasilnya 6, sini 7. Kemudian kita bagi 2 lagi. 6 dibagi 2, 3, 7 tidak bisa dibagi 2. Kemudian kita bagi dengan 3. 3 dibagi 3, 1, 7 tidak bisa dibagi 3. Kemudian kita bagi dengan 7. 7 ya. Nah, kita bagi dengan 7. Hasilnya ini tidak, karena udah habis, karena sampai 1, 7 dibagi 7 adalah 1. Sehingga KPK-nya adalah, nah kalau KPK itu berarti semuanya kita ambil. Jadi dari 2, 3, dan 7 ini kita ambil semua, sehingga KPK-nya 2 dikali 2 dikali 3 dikali 7 sama dengan berapa? 2 dikali 2 4, 4 dikali 3 12, 12 kita kali dengan 7, hasilnya adalah 84. Sehingga setelah berapa hari Vera dan Veronica akan bersama belanja di swalayan? Jadi setelah 84 hari. Kita tulis, jadi Vera dan Veronica akan bersamaan belanja di swalayan setelah 84 hari. Nah, ini adalah jawabannya. Oke, ini adalah jawaban dari soal cerita KPK. Jadi untuk KPK dan FPB, materinya adalah kita mencari FPB, KPK, dan soal cerita. Yang selanjutnya adalah kita mempelajari tentang materi bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat itu apa? Ini loh pengertiannya. Jadi, pengertian dari perpangkatan bilangan itu adalah perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Jadi jika suatu bilangan kita kalikan dengan bilangan yang sama, maka kita akan memperoleh perpangkatan bilangan atau bilangan berpangkat. Perhatikan perpangkatan berikut ini. 2 pangkat 1 itu sama dengan 2.
Jadi 2 pangkat 1 artinya 2-nya hanya 1, sehingga di sini 2. Kemudian 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 di sini berarti sama dengan 2 dikali 2. Jadi 2-nya dikali dengan 2, yaitu 4. Kemudian 2 pangkat 3 itu sama dengan berarti 2-nya 3 kali mengalikannya. 2 kali 2 kali 2. Nah, seperti itu. Nah, kemudian 2 pangkat n berarti mengalikan 2-nya itu sebanyak n faktor. N faktor itu maksudnya apa? Tergantung di sini n-nya itu berapa, pangkatnya berapa. Kalau pangkatnya 2, berarti ini tadi kita kalikan 2 kali. Kalau pangkatnya 3, kita kalikan 3 kali. Seperti itu. Nah, jadi pengertian dari perpangkatan bilangan itu adalah untuk sembarang bilangan bulat A dan bilangan bulat positif n untuk pangkatnya, maka berlaku A pangkat n sama dengan A dikali A dikali A dikali titik-titik dikali A sebanyak n faktor. N faktor itu adalah pangkatnya. Jadi di sini A di sini disebut dengan bilangan pokok, n disebut dengan pangkat atau eksponen. Contohnya ya, dari 2 pangkat 3, maka 2 kita sebut dengan 2 ini kita sebut dengan bilangan pokok, dan 3 itu kita sebut dengan pangkat atau eksponen. Seperti itu. Contoh lain dari perpangkatan misalnya adalah min 2 pangkat 2. Nah, berarti kalau min 2 pangkat 2 itu sama dengan min 2 dikali min 2 sama dengan, nah, 2 kali 2 4, karena min kali min positif sehingga hasilnya adalah 4. Seperti itu. Ini untuk yang bilangan negatif. Nah, sifat-sifat dari bilangan berpangkat itu ada A pangkat M. Jika kita kalikan dengan A pangkat M, maka sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi jika kita kalikan, maka sama dengan pangkatnya sama saja kita jumlahkan. Kemudian yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangin N. Jadi pangkatnya kita kurangkan. Kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangi. Kemudian A pangkat M dikali N itu sama dengan pangkatnya kita kali, yaitu M dikali N. Nah, jika ada 2 bilangan yang berbeda kemudian pangkatnya sama, itu sama dengan A dikali B kemudian kita pangkatkan dengan N. Kemudian jika A per B atau A bagi B dengan pangkatnya N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Kemudian jika A pangkat 0 itu maka dia sama dengan 1. Maksudnya gimana? Gini, jika suatu bilangan kita pangkatkan dengan 0, maka dia nanti sama dengan 1. Contohnya 2 pangkat 0 itu sama dengan 1, 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya adalah 1. Kemudian 1 pangkat N. 1 pangkat N maksudnya jika 1 kita mau pangkatkan bilangan berapapun, misalnya 1 pangkat 2, maka hasilnya adalah 1. Atau 1 kita pangkatkan dengan 5, ya hasilnya juga 1. Seperti itu. Nah, sekarang Ibu akan berikan contoh dari sifat bilangan yang pertama, yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Contohnya yang pertama, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Di sini bilangan pokoknya sama-sama dengan 2. Maka jika dikali, pangkatnya kita jumlahkan. Jadi 2 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 2 pangkat 5. Yang kedua, 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 7 dikali 5 sama dengan 5 pangkat 2 ditambah 7 ditambah, nah jika di sini tidak ada angkanya berarti di sini sama dengan pangkat 1. Jadi sama dengan 1 di sini sehingga menjadi 5 pangkat 10. Kemudian di sini walaupun bilangnya negatif 3 pangkat 2 dikali negatif 3 pangkat 3, di sini bilangan pokoknya sama. Sehingga negatif 3 dalam kurung
2 ditambah 3 sama dengan negatif 3 pangkat 5. Ini contoh untuk sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangin N. Jadi sama dengan 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2. Bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya kita kurangi atau kita kurangkan. Jadi 3 pangkat M dikurangin 2 sama dengan 3 pangkat 4. Contoh yang kedua, ini bentuknya per. Per itu sama dengan bagi. Sehingga 5 pangkat 4 dikurangi dengan 3 sama dengan 5 pangkat 1. Ingat, yang bilangan yang pangkatnya 1 itu tidak perlu kita tulis pangkatnya, jadi sama dengan 5. Sifat yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan dengan N, itu sama saja dengan pangkatnya kita kali. Contohnya, 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3. Jadi 2 pangkat 2 dikali dengan 3 sama dengan 2 pangkat 6. Contoh yang kedua, negatif 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan 2, sehingga negatif 3 pangkat 2 dikali 2 sama dengan negatif 3 pangkat 4. Kemudian contoh yang sifat 4. A pangkat N dikali B pangkat N sama dengan A kali B pangkat N. Sini. Ini bilangan pokoknya berbeda, tapi pangkatnya sama. Sehingga kita tulis, kita kurung dulu 3 dikali 4 pangkat 2. Sama dengan 3 kali 4, 12 pangkat 2. Contoh yang kedua. Kini kita jabarkan 2 kali 3 pangkat 3, kalau kita jabarkan menjadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Ini jika kita jabarkan. Kemudian sifat yang kelima, A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Jadi sama dengan ini kita jabarkan jadi 3 pangkat 2 per 4 pangkat 2. Contoh yang kedua, 1 pangkat 3 per 2 pangkat 2 kita pangkatkan 2. Berarti 1, 3 dikali 2 per 2 pangkat 2 dikali 2. Sama dengan 1 pangkat 6 per 2 pangkat 4. Ingat, 1 dipangkatkan berapapun itu hasilnya 1. Sehingga 1 per 2 pangkat 4. Nah, ini adalah materi tentang bilangan berpangkat. Untuk selanjutnya adalah penugasan. Jadi ini adalah untuk penugasannya. Jadi kerjakan tugas di buku tulis masing-masing, kemudian difoto dan diupload di Google Classroom. Nah, cukup sekian materi untuk video kali ini. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.